Nah, saya jelaskan kepada tokoh masyarakat di sini. Ada kebetulan saya juga pernah menyampaikan kepada pengurus UI tingkat kabupaten di bidang dakwah. Saya sampaikan bahwa LDI itu masih belum menjalankan paradigma baru sesuai dengan kongresnya. Waktu sholat maghrib saya juga pekewo kan, karena rumah saya dekat ya, mau pulang juga nggak enak ya, tapi ya saya praktek ijtihadnya keimaman, sholat budi luhur. Jadi bahasanya sholat pun harus budi luhur. Jadi kita ikut sholat maghrib ya, situ kan masih zikir. Saya izin pulang sebentar, saya ngulangi sholat di rumah. Ya Allah. Setelah ngulangi sholat di rumah, saya balik lagi ke acara tersebut ya. Ya kalau ditanya tentang perasaan ya, perasaan berhubungan dengan hati ya. Ya alhamdulillah plong lah. Mungkin seperti halnya yang rekan-rekan atau saudara-saudara yang hijrah ya, jawabnya yang pertama itu plong. Kenapa? Selama kita hidup di dalam lingkungan Islam jamaah kan selalu digembor-gemborkan bahwa kita ini orang iman, hidupnya itu dibagaikan di penjara, ya betul-betul di penjara, mulai dari pergaulan, mulai dari hati. Bagaimana tidak kita berhubungan sosial dengan masyarakat hanya sebatas pencitraan aja, supaya mereka nggak ngerti kalau kita menetapi ajaran Islam jamaah. Bahasanya dalam Islam jamaah kan kita berhubungan dengan masyarakat luar, orang Islam jamaah kan bahasanya budi luhur, hanya pencitraan saja. Kalau berhubungan dengan mereka nggak pakai hati, hanya sekedar supaya kita nggak dimusuhi aja, agar kita bisa diterima di masyarakat saja. Dan setelah kita keluar dari ajaran Islam jamaah, kita bisa menemukan namanya Islam rahmatan lil alamin ya, kita bisa merasakan itu. Karena dulunya yang kita menganggap bahwa saudara muslim di luar jamaah adalah kafir, setelah kita keluar mereka tuh justru saudara kita. Jadi saudara kita tuh lebih banyak lagi. Jadi yang saya rasakan ya seperti itu. Dulu yang kita anggap orang-orang Islam yang bukan orang Islam jamaah itu adalah musuh kita, ya, dihukumi kafir. Setelah kita keluar, mereka adalah saudara kita. Ya betul-betul saya bisa merasakan Islam rahmatan lil alamin ya ketika saya itu bisa keluar dari jeratan ajaran sesat Islam jamaah itu. Alhamdulillah ya, kebetulan saya pribadi di sini kan jadi seorang ketua RT ya. Dulu selama saya dalam Islam jamaah atau di bawah naungan organisasi LDII ya, masyarakat sekitar ini ya kita tahu bahwa saya ini adalah warga LDII yang menetapi paham Islam jamaah itu ya tahu. Tapi mereka bisa menerima keberadaan saya banyak dipercaya untuk mengurusi lingkungan ya, karena saya mempraktekkan ya, pada waktu itu saya mempraktekkan ijtihad keimaman, yaitu budi luhur ya. Bahasa budi luhur kalau sekarang ya bahasa pencitraan aja. Jadi kita melakukan sesuatu dasarnya nggak ikhlas ya, kita hanya supaya diterima di masyarakat itu aja. Tapi setelah keluar dari ajaran Islam jamaah, saya menyampaikan langsung kepada tokoh agama di sini, tokoh masyarakat seperti para ustadz, kepada kepala dusun, saya juga saya sampaikan saya keluar dari LDI karena LDI Pak masih mempunyai paham Islam jamaah yang sudah dilarang oleh Kejagung sekitar tahun 71, tapi hanya ganti-ganti nama saja ya. Tapi sampai detik ini ya masih masih menganut paham Islam jamaah yang mungkin selama ini digambar-gemborkan itu berparadigma baru, tetapi ya tetap aja berparadigma lama. Bahkan saya pernah berbicara pada salah satu pengurus organisasi LDI yang mengatakan bahwa di LDI itu
sekarang sudah berparadigma baru. Saya tanya, sekarang bedanya paradigma baru dengan paradigma lama itu apa? Ya, nggak berani menjelaskan itu, kan lucu juga. Kalau ada baru berarti ada yang lama. Yang lama itu gimana, yang baru itu gimana? Nah, saya jelaskan kepada tokoh masyarakat di sini. Ada kebetulan saya juga pernah menyampaikan kepada pengurus MUI tingkat kabupaten di bidang dakwah. Kebetulan saya kenal beliau. Saya sampaikan bahwa LDI itu masih belum menjalankan paradigma baru sesuai dengan kongresnya yang nasional, itu kongres nasional ya, itu masih belum bisa dibuktikan. Kalau bisa dibuktikan di kegiatan di masjid-masjidnya itu, contohnya mereka masih nggak mau diimami di luar golongannya. Kalaupun diimami, ada dua kemungkinan: diniati sholat sendiri atau munfarid, atau yang kedua itu ngulang. Itu selama saya masih di Islam Jamaah sering saya lakukan itu. Ya, ketika ada pertemuan ya kalau terpaksa ya saya niatnya sholat munfarid, sholat sendiri, ataupun kalau enggak ya saya ulangi di rumah. Ya, salah satunya paradigma baru kan tidak seperti itu, tapi dalam kenyataannya masih seperti ini. Ini sudah saya sampaikan. Dan setelah saya keluar dari Islam Jamaah, ya masyarakat sekitar terutama di daerah saya ya sangat senang karena bisa bergabung lagi dengan masyarakat umat Islam pada umumnya. Jadi mohon maaf ya, selama ini rumah saya ini hanya 2 rumah loh dari masjid besar loh. Selama saya menetap Islam Jamaah, ya kurang lebih saya tinggal di sini sekitar hampir 24 tahun. Sebelum saya keluar itu sama sekali saya nggak pernah menginjakkan kaki saya ke masjid untuk beribadah sholat 5 waktu ataupun Jumatan. Saya nggak pernah. Jadi setiap kali saya Jumatan ya saya keluar rumah, nyari masjid yang 354. Tapi setelah saya keluar, saya alhamdulillah inilah saya bisa menetapi sabdanya Rasulullah bahwa ketika ada suara adzan dari masjid itu hukumnya wajib. Jadi saya betul-betul bisa menjalankan itu setelah keluar dari Islam Jamaah. Jadi alhamdulillah masyarakat bisa menerima dengan baik, bahkan senang. Terus yang kedua, saya bisa menetapi sholat 5 waktu di masjid ya. Di masjid itu ya selama ini nggak pernah saya menetapi. Jadi kalau ditanya tentang masalah gimana ya amat sangat plong, karena bisa beribadah dengan enak di masjid ya, bisa bergaul dengan kaum muslimin, bahkan saudara-saudaranya itu jauh lebih banyak daripada yang ada di Jokam. Dan mereka perlakuannya kepada kita juga dalam arti bukan pencitraan, bukan budi luhur, memang betul-betul senang, ikhlas lah. Kalau di Islam Jamaah kan dibungkusnya budi luhur itu aja, jadi hatinya sebetulnya mereka nggak ikhlas. Tapi karena ijtihad ya yang dikerjakan ya ijtihadnya itu yang dianggap mendapatkan pahala. Mungkin itu perasaan yang bisa disampaikan. Karena saya ini kan kebetulan jadi ketua RT kan, seringkali diundang kegiatan-kegiatan oleh ormas-ormas di luar LDI kan. Nah pada saat itu pas kebetulan ya pada waktunya sholat, ya seringkali ya mungkin saya ambil contoh pada waktu itu ada istilahnya pelantikan pengurus salah satu ormas terbesar di Indonesia. Nah, kebetulan dari lingkungan saya diundang. Nah, pada itu sholat maghrib ya, dan sholat maghrib sebetulnya dari salah satu pengurus organisasi tersebut tahu kedatangan saya, bahkan bilang ke panitia, loh itu kan orang LDI, kenapa diundang Pak? Loh itu ketua RT-nya sini, ya harus kita undang karena mewakili dari lingkungan. Loh sampai kok tahu kalau itu orang LDI? Ya dulu pernah ngurus sertifikat TPQ-nya itu lewat saya. Jadi sebenarnya udah tahu, ada yang tahu. Ya akhirnya
ya salah satu ya apa ya, masa dalam hal masalah rukun Islam kan, sholat itu kan termasuk salah satu rukunnya Islam, itu harus budi luhur loh Pak. Bayangkan kita harus ikut sholat, karena kalau kita nggak ikut sholat nanti ya, pandangannya kita gimana, nggak mau sholat berjamaah bersama mereka, karena salah satu isi dari paradigma baru kan itu ya, kita mau diimami oleh orang yang di luar golongan kita. Tapi ya itu harus kita budi luhur. Karena saya pada waktu itu masih doktrinnya masih kental, saya nggak niati munfarid. Saya setelah sholat, mereka itu zikir, saya pulang sholat lagi. Saya setelah sholat lagi di rumah, balik lagi ke acara. Bahasa ijtihadnya ya budi luhur, jadi sholat budi luhur. Ya itu ya juga saya sampaikan kepada beliau-beliaunya. Dulu saya pernah gitu Pak, gitu. Jadi sholat-sholat seperti ikut sholat jenengan, ngimam itu ya saya niati budi luhur. Kalau bahasa sehari-hari ya pura-pura saja ikut jenengan. Saya sholat pun kadang-kadang itu ya pernah kejadian nggak wudu, padahal saya belum punya wudu. Tapi karena harus ikut acara itu, kalau saya sholat sendiri juga nggak enak, malah budi asor. Jadi saya ikut, saya nggak ambil wudu itu, nggak wudu. Ya kan lucu kan. Nah, setelah itu saya ceritakan, beliau-beliaunya ya sampai segitunya ya Mas. Ajaran di Islam jamaah sampai masalah sholat pun juga harus berpura-pura mengikuti. Nah inilah Pak akibat golongan atau yang akidahnya itu salah. Yaitu akibatnya semuanya itu akan roboh semua. Semuanya itu akan banyak sekali penyimpangan karena akidahnya itu adalah akidahnya rusak. Pesan, kesan atau apalah mungkin bisa disimpulkan sendiri ya. Mungkin bagi para saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, keluarga saya, teman, kerabat yang masih menganut, memahami ajaran Islam jamaah, ya yang pertama banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, minta dibukakan hatinya, minta dibukakan pikirannya supaya bisa menerima kebenaran. Artinya kita yang sudah hijrah, yang sudah keluar dari paham Islam jamaah itu sudah mengetahui betapa bobroknya akidah di dalam Islam jamaah. Jadi para saudara-saudara saya yang masih ada dalam Islam jamaah, bukalah hati kalian, bukalah pikiran hati, bukalah pikiran, bukalah mata, bukalah telinga. Kita berdiskusi kalaupun mau, kalau enggak banyak sekali media-media sosial yang bisa dibuat untuk perbandingan. Ya, kenapa? Sebenarnya kita tuh dalam hati itu bertanya lah pada diri hati kita masing-masing. Kenapa sih Islam kok serumit ini? Kita nggak boleh bergaul dengan orang yang sudah keluar, tapi kita masih berkasih-kasihan dengan yang orang yang justru jelas-jelas dihukumi kafir. Kita nggak boleh memblokir kontak WA yang sudah keluar. Nah ini kan seharusnya ditanyakan ke hati nuraninya, masa Islam seperti ini? Padahal katanya Islam rahmatan lil alamin, mengajarkan kasih sayang. Apa seperti ini bentuk kasih sayang terhadap orang Islam yang lain, apalagi kepada keluarga? Ya itu aja yang mungkin yang bisa disampaikan pada rekan-rekan atau saudara saya yang masih ada di dalam Islam jamaah. Panjenengan nggak perlu keluar dari organisasi tersebut, tapi jenengan harus keluar dari pemahaman sesat tersebut. Jenengan tetap di dalam situ tidak apa-apa, yang penting keluar dari ajaran tersebut. Dengan cara apa? Yang bisa menjawab semua itu adalah keilmuan. Jenengan banyak berdoa, nanti Allah akan membukakan pintu hati kalian untuk bisa menerima ilmu kebenaran. Yang terus bagi yang para saudara-saudara yang masih yang dalam tanda kutip bunglon lah, padahal sudah tahu akidahnya yang benar yang mana, yang ini yang mana. Jangan takut saudara, bahwa di luar Islam jamaah itu saudara kita semakin banyak yang peduli. Jangan takut jenengan keluar dari selama didoakan deblek, jangan. Karena doa
Karena tempat pengajian ilmu itu tidak menentukan rezekinya seseorang. Karena doanya orang yang keluar dari Islamnya kan dijokokan teblek, orang yang nggak payu ya. Justru kalau ditanya kebalikannya, ya, mohon maaf, di dalam orang Islam jamaah secara perikunan yang teblek juga banyak juga. Jadi rezeki itu tidak ada hubungannya dengan akidah, itu beda jalur sudah. Karena jangankan kita sebagai manusia yang masih Islam, orang-orang yang orang kafir bahkan hewan pun loh rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Jadi para bunglon-bunglon jangan takut ya. Kalau jenengan masih bunglon secara nggak langsung, panjenengan itu masih apa ya? Masih dalam lingkup itu, dalam lingkup ajaran Islam jamaah. Kalau jenengan bunglon, kapan jenengan mau bisa dakwah? Padahal sebenarnya Nabi itu balighani walau ayah. Padahal jenengan para bunglon-bunglon, saya yakin jenengan itu lebih dari satu ayat mengetahui tentang mana yang benar, mana yang salah. Kalau jenengan masih bunglon, kapan jenengan mau dakwah? Nah, ya ini jangan takut lah istilahnya. Ketika jenengan mau dikatakan sama sekali nggak terbukti, karena sudah beda itu, sudah beda. Allah menjamin semua rezekinya makhluknya. Jadi jangan takut para bunglon untuk menyatakan lah, istilahnya terang-terangan bahwa saya ini sudah keluar dari ajaran itu. Sudah kan dalam Islam itu kita nggak boleh takut loh menyatakan bahwa kita itu orang Islam, kan begitu, nggak boleh takut. Dan jenengan sudah tahu tapi masih takut menyatakan bahwa saya ini loh orang Islam yang akidahnya benar. Kenapa harus takut, teman? Jadi kalau jenengan masih bunglon, kalau menurut pribadi saya berarti jenengan itu masih takut menyatakan kebenaran. Berarti jenengan masih menyembunyikan kebenaran. Nah, ini kan juga ada ancamannya. Kalau orang yang menyembunyikan kebenaran itu ada ancamannya. Jadi jangan takut lah, Allah pasti menolong lah. Kalau masalah cobaan dicaci maki, dihina, itu seperti hanya ketika panjenengan dulunya awal masuk ke dalam Islam jamaah kan juga begitu. Mungkin yang awal diamar ma'rufi, kadang-kadang dicaci, ngapain kamu ikut pengajian di situ, itu lo sesat ya. Tapi lo jenengan kuat di dalam kesesatan, tapi ketika jenengan sudah tahu kebenaran, jenengan lemah lah, kan lucu juga ini. Harusnya jenengan lebih kuat lagi karena sudah tahu kebenaran. Nah, ketika jenengan sudah tahu kebenaran, kalau jenengan masih di dalam ya nggak akan bisa berdakwah jenengan. Itu sama saja dengan panjenengan itu menyembunyikan kebenaran. Mungkin pesan lah buat pengurus-pengurus Islam jamaah, terutama yang pengurus ke dalam ya. Karena dalam Islam jamaah itu kan ada dua kepengurusan ya. Kepengurusan keluar itu organisasi, mulai LDI, Senkom, Persinas ya, ini bahasa pengurus budi luhur. Tapi yang paling intent adalah pengurus ke dalam, karena yang mengendalikan sebetulnya ya pengurus ke dalam. Mulai dari tingkat kelompok, desa, daerah, bahkan sebenarnya ya dari pusat ya. Saya mohonlah Pak ya, bagi pengurus-pengurus terutama yang di tingkat pusat, tolong jangan perbudak lah para jamaah-jamaah yang di bawah ini, yang kebanyakan tuh orang awam Pak. Bahkan saya pernah melihat ini videonya kalau nggak salah itu di Tuban, yang satu kelompok kena penyakit kusta itu. Bayangkan saya lihat videonya itu loh, di testimoninya para jamaah itu masih masih mengutamakan infak persenan Pak. Padahal dimakan, yang separuh dibuat karak terus buat infak. Itu saking kuatnya dokter, panjenengan lihat Pak, bertolak belakang dengan para petinggi-petinggi Islam jamaah yang mohon maaf hidupnya secara duniawi itu wah, kalau jamaahnya disuruh mujahid ya. Tapi dari pengurus pusat sendiri kalau dilihat tampilannya kayaknya nggak punya malu ya. Jamaah-jamaah yang di bawah ngirit, sedangkan yang di sana
pakai Harley, pakai off-road. Kehidupannya itu jauh dari kata-kata mujahid-mujahid. Ya mohonlah kepada para petinggi-petinggi pusat Islam Jamaah itu bukalah hati nurani panjenengan, Pak. Karena pertanggungjawaban di akhirat itu akan lebih berat. Betul itu. Kalau panjenengan di sini mungkin masih belum merasakan, tapi kalau nanti di akhirat panjenengan ketika belum bertobat dari semua kesalahan jenengan, pertanggungjawabannya itu akan lebih besar. Karena apa? Panjenengan menyalahgunakan hartanya jamaah, ya, juga menyesatkan dengan doktrin-doktrinnya itu dengan dibungkus ijtihad ya. Jadi mohonlah mungkin para petinggi jamaah ya semoga mendapatkan hidayah ya agar bisa keluar dari ajaran-ajaran ini, ajaran-ajaran sesat ini yang banyak sekali penyimpangan, yang banyak sekali merugikan banyak pihak. Salah satu contoh dari sisi materi aja lah. Saya dulu pernah jadi penerobos. Jadi tugas pokok dari penerobos itu satu. Yang pertama itu adalah menertibkan infak persenan. Jadi bukan kamu bisa ngaji apa enggak, bisa sholat, enggak. Tugas pokok dari penerobos itu yang pertama adalah menertibkan infak persenan di tingkat kelompok, desa, dan daerah. Karena infak persenan itu adalah bentuk sambungnya jamaah kepada imamnya. Nah imamnya inilah yang nanti akan bersuara di akhirat nanti. Kalau infak persenannya nggak lancar, wah jangan dulu ini, jangan dimasukkan surga, persenannya nggak lancar lah. Itu masih sekarang itu masih didoktrin itu. Ya ini ya mohonlah Pak ya. Saya dulu pernah mengusulkan lah untuk infak persenan jangan sampai dibawa ke pusat semua ya, tapi ya saya malah dinasihati habis-habisan. Ini infak persen itu hanya imam menjadi ini. Wah, Masya Allah begitu. Ya banyak sekali lah penyimpangan. Contohnya ya di kelompok saya sendiri itu aja. Di tingkat kelompok aja penyimpangan keuangannya sampai ratusan juta, apalagi di tingkat desa, daerah sampai pusat. Kan dan lucunya juga gini, Pak. Kalau di tingkat kelompok desa daerah ada namanya tim pengoreksian keuangan. Uang masuk berapa, keluar berapa. Tapi di tingkat pusat sama sekali nggak ada. Pelaporannya siapa, kemana? Yang ngoreksi siapa? Bahkan di tingkat kelompok saja, pengoreksiannya juga nggak detail. Ini uang masuk berapa, keluar berapa, buktinya apa? Itu nggak detail. Pernah saya tanyakan itu. Jadi malah saya dinasihati sama imam kelompoknya, nggak semua jamaah harus tahu jadinya. Lah bentuk transparansinya di mana? Nah ini kebanyakan orang jamaah nggak ngerti Pak, nggak ngerti. Pokoknya saya ikhlas, sak dermo, gitu aja. Tapi sebetulnya para jamaah itu suatu apa? Kadang-kadang ya dalam suatu itu ya juga ngeluh karena banyaknya tarikan yang apalagi pada musim apa Ramadan, yang infak Ramadan, yang zakat, yang pakaian barokah, yang macam-macam, yang IR buat mubalek, macam-macam. Itu sebenarnya mereka tuh mengeluh. Tapi ya apa daya ya, mereka ya karena ini menurut mereka itu adalah jalan satu-satunya ya. Mereka netepi sebetulnya kalau ditanya keberatan sih mereka itu. Ya mungkin itu ya yang saya sampaikan ya, mungkin para petinggi-petinggi Jogam ya buka mata juga, buka hati, buka telinga. Jangan selalu memperalat para jamaahnya dengan tanda kutip bahasa agama. Ini sudah menjadi ijtihad. Ini kalau sudah menjadi ijtihad hukumnya adalah ibadah. Kalau ibadah perintah dikerjakan surga, kalau nggak dikerjakan neraka. Nah, tolonglah kepada para petinggi pusat ya, buka hatilah, buka mata kalian, buka pikiran, lihat para jamaah-jamaah itu kehidupannya yang jauh lebih depresi itu masih banyak. Jangan diperalat, jangan diperbudak. Kasihan mereka Pak, kasihan para jamaah-jamaah yang awam itu amat sangat kasihan. Bertolak belakang dengan kehidupannya, mohon maaf, keluarga keimaman yang jauh dari kata-kata mujahid itu amat sangat jauh sekali. Coba lihat aja gaya hidupnya itu, kayak
yang di share, yang ditontonkan di media sosial, yang pakai motor besar off-road, rumahnya ada apa, pesawatnya, terus ukir-ukiran. Saya sendiri kok sampai gini ya, kok mereka nggak malu ya? Mereka yang ngomong bahwa jamaah itu hidupnya harus mujid-mujid, ternyata di keluarga keimaman, ya Allah, jauh dari kata-kata itu. Yang saya amatin kok nggak malu ya? Mereka yang ngomong, mereka sendiri yang ngingkari. Padahal seringkali dinasihatkan itu selalu pakai kaburo maketan indallah ya. Mereka kena dalil itu loh. Dari pusat kan selalu mujud-mujuhid ya. Ternyata kehidupannya jauh dari kata itu. Sejarahnya itu ya, pelaku sejarahnya memang bapak saya sendiri almarhum ya, juga dengan ayah Anda dari CAC juga, Bapak Jailani. Itu sejarah awalnya itu sekitar tahun 80-an lah, 80-an. Itu dulu ceritanya itu ngajinya itu ya door to door, door to door ya. Ada cerita lucu juga ini, karena pada saat itu kan di Lawang Islam Jamaah kan masih di bawah naungan Lemkari itu. Itu masih belum mempunyai masjid. Jadi kalau sholat Jumat itu di rumah saya. Jadi sholat Jumat itu di rumah saya. Pada waktu itu saya masih ingat yang mengikuti itu, yang imam itu, yang baca khutbah itu Pak Jailani, almarhum Pak ayah Anda dari Seajis. Terus ada 3 orang. Jadi sholat Jumat itu di rumah saya. Terus ngaji tabu sholat dulu itu ya di rumah saya, ngaji kelompok pada waktu itu, karena masih belum mempunyai masjid ya. Terus singkat cerita, pada waktu itu ada seorang anggota TNI yang berlayar ya, itu dia marufi sesama temannya di tentara itu ikut Islam Jamaah. Akhirnya di Lawang itu ada tanahnya itu sampai sekarang diwakafkan menjadi masjid. Nah, setelah ada masjid, pada waktu masjidnya masih bentuk musola, sebelahnya itu kandang kambing ya, geladakan lah istilahnya. Itu yang mengelola pada waktu itu, karena belum ada tempat, ayah saya, bapak saya dengan bapaknya Pak Syedul Aziz itu akhirnya kegiatannya di situ ya, ngaji, terus berbagai macam lah penolakan dari masyarakat, dari aparat tentara itu ya seringkali diterima, mau dari cacian, hujatan, bahkan sampai ancaman pembunuhan juga diterima oleh pejuang-pejuang awalul mukminin lah di bahasanya di Islam Jamaah itu gitu. Akhirnya lambat laun banyak yang bergabung, artinya banyak itu bukan dari orang-orang luar. Yang banyak itu yang pertama yang dari faktor keturunan, terus dari teman dekat. Kalau orang awam yang lingkungan situ pun hanya satu keluarga saja kok, hanya 2% dari lingkungan situ yang ikut Islam Jamaah sampai sekarang. Jadi yang kebanyakan ya pendatang itu ya, memang tradisinya Jogja kan seperti itu Pak. Jadi kesannya supaya masjid itu kesannya banyak pengikutnya, coba dia kan didatangkan jamaah dari luar daerah, sehingga kesannya pengikutnya banyak, padahal itu dari luar daerah. Nah, perkembangnya di Islam Jamaah di mana? Di Lawang itu ya, pertama yang paling banyak itu adalah dari faktor keturunan, yang kedua dari faktor kedekatan teman kerja atau teman sekolah. Kalau dari orang awam yang moro-moro ikut, kayaknya nggak ada di Lawang itu, nggak ada, sama sekali nggak ada ya, karena ya memang ijtihadnya dari pusat kan amar ma'ruf, sing dadi pegawai ya amar ma'ruf nang pegawai nih, sing dadi tukang beca kan itu aja ya, amar ma'ruf itu aja. Kalau orang awam moro-moro kepingin ngaji, yang saya pernah tahu Pak ya, yang di Islam Jamaah itu nggak ada, ya hanya kedekatan
temen atau yang keturunan itu ya yang paling banyak. Akhirnya berkembang sampai dulu kalau daerah pengikut Islam Jamaah yang daerah Pasuruan, mulai dari Sukorejo, dari Pandaan, Bangil itu sambungnya ikut ke Lawang. Karena belum mempunyai tempat masjid untuk mengadakan acara-acara Islam Jamaah. Nah kebetulan bapak saya seorang pegawai BUMN itu mengamar-marupi temennya yang ada di Sukorejo. Sukorejo itu ikut Kabupaten Pasuruan. Nah di situ sama, di tempatnya dibuat salah satu tanahnya diwakafkan untuk menjadi Masjid Islam Jamaah sampai sekarang. Nah disitulah awal perkembangan Islam Jamaah di Pasuruan ya dari Sukorejo itu. Awalnya juga dari Lawang, dari teman bapak itu ya. Sehingga sekarang sudah berkembang entah berapa, jadi berapa daerah itu. Ya awalnya dari Lawang itu. Untuk perkembangan Islam Jamaah di Pasuruan yang dari sisi selatan itu perkembangannya dari Lawang. Karena dulu yang ikut ngaji dari Pandaan, dari Sukorejo, dari Bangil itu ngajinya di Lawang. Setelah ada tempat di Sukorejo, nah dari situlah mulailah perkembangan untuk Islam Jamaah di Kabupaten Pasuruan. Kembali lagi Pak ya, kalau kita kebingungan ya awal-awal ya juga kita bingung keluar dari Islam Jamaah itu. Kita mau ngaji di mana, terus bahkan ada yang lebih parah lagi itu kalau kita mati yang rambut jenazahnya siapa, terus yang nguburkan siapa, yang nyolati siapa, semuanya itu terbantahkan dengan ketika kita sudah keluar sendiri itu baru bisa merasakan. Makanya dari awal kan kita bisa merasakan yang namanya Islam rahmatan lil alamin itu ketika kita sudah keluar dari jeratan doktrin sesat itu. Ya kenyataannya saya pribadi dulu ya ketika keluar ya awal-awal ya kita bingung kita ngaji kemana, tapi melalui bimbingan beliau-beliaunya seperti Syekh Haji, Syekh Abdullah Mas'ud, Syekh Khalil, kita tuh istilahnya diberi bekal. Karena beliau-beliaunya ini kan juga menyampaikan ilmu kan sebagai amanahnya. Dulu sebelum hijrah, beliau-beliau ini kan disekolahkan di Mekah, itu kan juga dari yang menyekolahkan itu kan ya dari pihak Islam Jamaah sendiri dengan tujuan mencari ilmu di Mekah untuk jamaah. Nah, tetapi ketika beliau sudah pulang menyampaikan ilmu yang dari Mekah ya, malah yang menolak itu sebetulnya bukan jamaahnya, tapi yang menolak adalah petinggi-petinggi Islam jamaahnya. Justru para jamaah-jamaah yang di bawah itu amat sangat senang sekali dengan beliau yang sampaikan beliau-beliau itu, karena selama ini belum pernah mendengarkan keilmuan-keilmuan itu, seperti program tahfidz Quran, seperti setiap hari Kamis itu ada ngaji di pusat tentang masalah ilmu mustalahul hadis, tentang ilmu tafsir. Itu para mubalek mulai dari daerah desa tuh seneng karena dapat keilmuan yang selama ini belum mereka terima. Tapi justru yang nggak nerima itu justru dari petinggi-petinggi pusatnya. Kan lucu juga, padahal dari awal para petinggi pusat itu menugaskan beliau-beliau itu untuk mencari ilmu di Mekah yang notabene tempat aslinya murni agama Islamnya di Mekah. Tapi setelah beliau menyampaikan ilmunya malah nggak bisa menerima. Bahkan dari imamnya Islam Jamaah sendiri ngomong sekarang ini Mekah sudah tidak murni, ya kan lucu juga. Padahal dasarnya itu apa gitu ya. Ya setelah itu kita diberikan bekal oleh beliau-beliaunya, kita nggak usah bingung lagi kalau mencari tempat pengajian, tempat sholat, jangan itu, karena kalau kita sudah keluar dari Islam Jamaah itu saudara kita tuh banyak, dan juga banyak pengajar-pengajar yang lebih mumpuni daripada yang ada di dalam Islam Jamaah. Ya, salah satu contoh aja, Syekh Abdullah Mas'ud itu pernah ditanya, bagaimana hukumnya kita tuh belajar kepada Ustadz Firanda, Ustadz Badrussalam, Ustadz Khalid Basmalah. Beliau dengan ta'zimnya, dengan tawadhu'nya itu menjawab, justru kalian harus bertanya kepada beliau-beliau.
apakah saya ini boleh atau kalian boleh belajar agama ilmu dari saya? Padahal beliau-beliau seperti Ustadz Wiranto Badrus Salam itu lebih berpengalaman. Nah ini kan betul-betul jawaban apa ya? Kalau menurut saya jawaban seorang ketawaduan seorang ulama. Dan juga dari psikolog dari Syekh Aziz itu juga menyampaikan bahwa kalian saudara-saudara yang keluar dari Islam Jamaah itu nggak harus belajar kepada saya, karena banyak ulama-ulama yang lebih baik daripada kami, yang lebih berpengalaman dakwanya. Bahkan kami itu beliau-beliau juga menyadari bahwa berdakwah di luar Islam Jamaah ya hitungan tahun aja. Kalau beliau-beliau seperti Badrus Salam, Ustadz Roy Firian dan yang lain sudah malang melintang di dunia dakwah. Jadi kita nggak perlu lagi bingung untuk mencari keilmuan selain dari ketiga beliau-beliaunya itu. Nah, beliaunya juga menyarankan jangan sampai bikin satu kelompok-kelompok tersendiri. Kita bikin kelompok sesama mantan, kita bikin acara ya nanti timbul yang namanya hizbiyah, kembali lagi kepada pola lama. Karena hizbiyah itu sangat berbahaya, karena kalau terlalu hizbiyah juga kan menimbulkan perasaan bahwa kita yang paling benar, kita yang paling kuat ya. Itu yang disarankan oleh para ketiga saya itu ya, jangan membuat kelompok-kelompok seperti itu, karena sekarang ini keilmuan dibuka blak istilahnya. Silakan mencari ilmu, yang penting kita bisa tahu keilmuan itu Ustadz yang betul-betul mempunyai pemahaman sesuai dengan para sahabat, para tabiin, ya kita harus tahu itu. Jadi nggak asal mengambil keilmuan dari para dai. Jadi beliau-beliau ini ya menurut saya sangat berjasa sekali, memberikan satu pembekalan sehingga kita nggak bingung nyari setelah keluar dari Islam Jamaah ini mau nyari ustadz mana, ilmunya bagaimana, bahkan amat sangat jauh dengan ketika saya itu di Islam Jamaah. Kalau menurut saya setelah keluar dari Jamaah, di Islam Jamaah bukan ilmu yang disampaikan, tetapi hanya sebuah doktrin-doktrin semata. Kalau setelah kita keluar dari Islam Jamaah, justru ilmu dibuka blak, banyak ustadz-ustadz yang jauh lebih mumpuni. Dan juga kekhawatiran ketika kita sudah keluar dari Islam Jamaah, ketika kita meninggal nggak ada yang ngeramut, nggak ada yang mensolati, itu bohong semua. Itu sama sekali bohong semua. Kenyataannya di lapangan, jangankan manusia, seekor kucing pun loh meninggal di jalan, itu manusia itu masih mempunyai hati untuk menguburkan secara baik-baik. Apalagi kita ya, manusia yang keluar dari ajaran Islam Jamaah itu masih muslim, masih sholat. Saya yakin itu ketakutan itu ya masih ada kalau masih terdoktrin itu, tapi setelah keluar nggak seperti itu. Jadi ketakutan itu akan terbantahkan ketika kita itu sudah keluar, bisa membaur ke masyarakat. Kalau saya sendiri sudah menyatakan diri ya kepada salah satu tokoh agama di sini bahwa saya dan sekeluarga itu sudah menyatakan keluar. Bahkan saya ngomong kalau saya sekeluarga di Koter meninggal, ya mohon diramut secara syariat agama Islam ya di lingkungan sini. Jadi jangan punya rasa ketakutan, gue nikmati sopo sing nyolati, sopo sing ngubur. Ya pastilah dari lingkungan itu akan diurusi ya. Karena selama kita tradisi di Islam Jamaah kan ketika ada yang meninggal, yang meramut kan orang Islam Jamaah sendiri. Kesannya orang luar orang luar Islam Jamaah nggak mau meramut ya, karena kita di itu aja. Seandainya dari orang Islam Jamaah nggak ada yang meramut ya, pasti diramut orang di lingkungan sekitar. Jadi ketekatan itu hanya sebuah doktrin saja supaya tidak keluar dari paham Islam itu, Islam Jamaah itu. Kalau saya melihat ya, amat sangat jauh sekali perbedaan kualitas dai
Kalau di dalam Islam Jamaah istilahnya mubalik mubalighot, ya, kalau di luar Islam Jamaah istilahnya para dai. Kalau dilihat dari sisi kualitas amat sangat jauh berbeda. Kalau bahasanya saya ajis ya, sumursat wa ilah apa nih? Langit. Minasamai wa sumursat. Saya masih ingat betul tuh bahasa saya ajis tuh. Minasamai wa sumursat, amat sangat jauh berbeda sekali. Karena di dalam metode pengajaran di dalam Islam Jamaah dari dai-nya itu, kalau saya bisa menggambarkan itu hanya sebatas seperti hanya, mohon maaf, tukang pos atau tukang kirim paket barang. Dia hanya mengirimkan tanpa tahu isinya. Atau kalau saya pribadi mengatakan bahwa metode pembelajaran di Islam Jamaah para dai-nya itu seperti halnya siswa apa ya, PAUD itu loh, atau bahkan TK, hanya didikte, dikte tanpa tahu ini bagaimana rujukannya, nggak tahu. Nah, apalagi kebohongan yang besar yang paling nyata ya, itu adalah di sisi ijazah mubalik-mubalighot lulusan pusat Islam Jamaah, yaitu di Kediri. Di situ dicantumkan materi belajarnya yang pertama usul fikih, bahasa Arab, ilmu nahwu shorof, ilmu mustalatul hadis kalau nggak salah. Padahal sama sekali tidak pernah diajarkan itu. Jangankan diajarkan, saya rasa guru-guru di tingkat pusat pun nggak menguasai ilmu itu. Apa itu mustalatul hadis, usul fikih, nahwu dan shorof itu enggak, saya yakin nggak menguasai itu. Kalaupun menguasai juga nggak akan diajarkan. Apalagi yang dibawa. Karena apa? Kalau semua itu diajarkan, itu namanya semuanya itu kan ilmu alat, Pak. Mustalatul hadis, bahasa Arab, ilmu nahwu itu alat. Kalau ilmu alat itu diajarkan, ya, ketakutan para petinggi Islam Jamaah, akhirnya para mubalik atau para jamaah yang ngerti ilmu alat akan tahu, bisa membaca kitab-kitab di luar kitab-kitabnya Islam Jamaah, sehingga akan tahu perbedaannya, loh kok seperti ini. Padahal syarat untuk mengajarkan Al-Quran itu yang pertama harus bisa berbahasa Arab, harus menguasai ilmu nahwu dan shorof, harus menguasai ilmu balaghah, mantik, ilmu tafsir. Kalau ngajar ilmu hadis itu harus menguasai ilmu mustalatul hadis, harus menguasai ilmu syarah. Sedangkan di Islam Jamaah enggak, hanya guru mengucapkan, kita menulis, menyampaikan tanpa ngerti rujukannya itu dari mana, ini kebenarannya gimana. Apalagi kalau dulu Pak ya, sering ngajar di kelompok itu, kita ngajar gitu ya, terus ada yang revisi di bawah. Oh ini yang betul mangkulannya seperti ini. Loh jenengan saking pundi? Kula pun penaskehan dari puskat. Waduh. Jadi kalau sudah ada kata-kata sudah pentaskehan dari pusat, sudah wes masih salah itu ya kita anggap bener aja, karena kata-kata pentaskehan itu dari pusat. Padahal yang mentaskehan sendiri ya nggak menguasai semua ilmu alat itu. Nah dulu ya mungkin ceritanya makanya kalau dibilang amat sangat jauh sekali. Sedangkan ustadz-ustadz dai-dai di luar Islam Jamaah itu sekelas tingkat SMP SMA itu sudah menguasai ilmu nahwu shorof, sudah hafal yang namanya alfiyah, jurumiyah. Nah kita nggak mengenal itu, tetapi kok bisa mengklaim di ijazah mubalik itu ada ilmu nahwu shorof. Ya inilah lucunya di Islam Jamaah ini ya, karena Islam Jamaah ini kan dibangun atas dasar kedustaan. Jadi semua ya dusta semua. Berbuat baik dengan seseorang hanya pencitraan, ini juga sebuah kedustaan. Terlebih lagi ini ijazah mubalik ya, lucu juga ketika ijazah itu ya mau dibaca oleh orang-orang luar dai, luar Islam Jamaah, ketika dites ya saya yakin pelongo-pelongo ya nggak akan ngerti bahasa Arab. Makanya ketika ada apa di pusat Islam Jamaah, di pusat kan ada namanya perpustakaan itu kan, perpustakaan yang menurut saya itu amat sangat lengkap itu.
dari apa usulan dari beliau Pak ketiga Ustadz itu untuk mengumpulkan semua kitab itu, saya lihat tuh, oh, Masya Allah, saya pada waktu itu juga bangga juga. Waduh, sekelas Islam Jamaah mempunyai perpustakaan yang amat sangat lengkap. Ternyata yang bisa baca semua kitab tuh hanya orang 3 itu. Yang lainnya seperti Mubalik, Pusat, Paku Bumi nggak ada. Ya ternyata nggak menguasai ilmu alat ya. Ya memang doktrinnya di Islam Jamaah kan seperti itu, nggak penting ilmu alat itu. Yang penting kita harus menguasai Quran dan hadis secara langsung. Ya lucu juga. Padahal untuk bisa menguasai ilmu Quran dan hadis itu harus punya ilmu alat. Ya mungkin beliau-beliaunya ini nggak belajar dari pendahulunya. Ya mohon maaf, dulu pendahulunya Ki Haji Nur Hasan sendiri ya menguasai ilmu alat loh sebetulnya. Mulai dari semuanya, bahasa Arab, ilmu balaghah, buktinya dia bisa mengartikan dari Arab ke Jawa. Itu kalau nggak mempunyai ilmu alat nggak mungkin itu. Lah, tetapi di bawah kok malah ngentai itu ya. Ya hafal, beliau juga hafalkan ya tanpa menyampaikan di sisi lain ya. Memang beliaunya juga menguasai ilmu itu, cuman dalam beragama kan tidak hanya sekedar menguasai ilmu alat saja, tapi kan harus pemahamannya juga harus benar. Menguasai apapun itu tapi pemahamannya salah ya jadinya seperti ini gitu loh. Makanya dulu itu juga saya pernah sih bertanya kepada istrinya beliau itu, istrinya Pak Nur Hasan, ya, Bu Al Suntika yang rumahnya itu di Wonosalam. Saya pernah berkunjung ke sana itu sekitar tahun 89-an lah. Iseng-iseng saya pernah bertanya, Mi nopo kok abah niku pada waktu dakwah itu sering menunjukkan apa ilmu kanuragan, ilmu kekebalan yang pada saat itu kan para kiai-kiai di luar Islam Jamaah juga nggak pernah menunjukkan itu cara berdakwanya. Nah, beliau menjawab, ngono iku le gawe narik perhatiane supaya gelem melok abahmu. Jawabannya itu aja, nggak jawaban naga. Pada waktu itu ya saya juga nggak mempunyai pemikiran, iya ya, apa ya ilmu kanuragan, ilmu kekebalan itu diperbolehkan atau enggak ya, enggak ya, karena saya pada waktu itu kan masih anak-anak lah, dibilang masih kelas 6 SD pada waktu itu. Kan pertanyaan saya kan mungkin ya pertanyaan polos saja gitu loh. Oh ternyata jawabannya ya untuk menarik perhatian, agar setelah menarik perhatian ikut acaranya Ki Haji Nur Hasan, terus setelah tertarik diajarilah ilmu tentang masalah Islam Jamaah, tentang berbaiat, tentang masalah Quran. Ya akhirnya ya kebanyakan yang ikut Ki Haji Nur Hasan itu ya awalnya karena ketertarikannya ketika Pak Nur Hasan itu menunjukkan kesaktian, karomahnya, apapun itulah. Nah, tapi setelah kami hijrah, saya hijrah ya, keluar dari Islam Jamaah, ternyata ya masa iya sih ia mengaku yang namanya Islam murni, tapi cara dakwanya justru melakukan perbuatan yang anti Allah, artinya berbau kesyirikan, berbau takhayul, berbau khurafat. Padahal mengaku bahwa paling murni, tapi dalam kenyataannya secara praktek dakwah pun justru tidak menunjukkan praktek-praktek dakwah yang secara murni. Jadi kembali lagi tentang masalah kualitas amat sangat jauh berbeda dai di dalam Islam Jamaah dengan dai di luar Islam Jamaah. Saya yakinnya bahwa mubalekut yang ditugaskan, yang disebar di seluruh di Indonesia, di tingkat kelompok, bahkan desa, bahkan daerah, saya yakin tidak menguasai yang namanya ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu mustalatul hadis, usul fikih yang sesuai tertera dalam ijazah kemubalekannya. Makanya mungkin dari para pihak-pihak berwenang atau MUI setempat yang kalau ada utusan dai-dai yang dari Islam Jamaah, dari organisasi ADI, bisa ditanyakan itu. Mana ijazah kemubalekanmu, mana ijazah daimu? Di situ tertera bahasa Arab, coba dites saja bahasa Arab. Coba dites saja yang namanya usul fikih,
dites yang namanya husnul sorob. Saya yakin nggak akan bisa karena kembali lagi ijazah mubalek itu ya sama saja. Rukun Islam saja budi luhur, apalagi hanya sekedar tulisan atau kertas ya sama saja itu ya ijazah budi luhur itu. Sebetulnya di dalam Islam Jamaah sendiri orang yang bisa berbahasa Arab itu ya ada ya banyak juga ya. Nah, ada yang kuliah di Libya. Itu saya sekarang tuh ada punya temen ya yang di Surabaya itu ada itu. Itu kuliahnya di Libya juga bisa bahasa Arab. Tetapi dia nggak menggunakan dia bisa bahasa Arabnya itu untuk mencari suatu kebenaran keilmuan, ya hanya digawe apa ya label-label saja bahwa di Islam Jamaah ini ada yang bisa berbahasa Arab, yang mempunyai gelar LC, tapi tidak digunakan untuk mencari ilmu kebenaran. Dan anehnya lagi kan di doktrin Islam Jamaah itu kan tidak boleh, dilarang keras mencari ilmu di luar golongannya, apalagi tentang ilmu agama. Lah ini loh masih banyak loh orang-orang yang bergelar LC yang bisa berbahasa Arab itu cari ilmu di luar Islam Jamaah. Lah ini kan lucu juga, di satu sisi lain dilarang, tapi banyak sekali dari golongan Islam Jamaah itu belajar dari luar Islam Jamaah. Ya apa mungkin dibuat budi luhur supaya kesannya, oh ternyata di LD ini juga orang bisa berbahasa Arab, ada yang apa jenenge mempunyai gelar LC ya. Padahal ada larangannya itu, belajar ilmu agama di luar Islam Jamaah itu larangan keras itu karena takut terpengaruh kan gitu. Tapi kenyataannya itu ya masih banyak aja. Berarti mereka tadi melanggar ijtihad, harusnya tobat itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, apa yang saya sampaikan ini bukan sebuah skenario ataupun pencitraan ataupun apapun, enggak. Apa yang saya sampaikan ini adalah murni apa yang saya alami selama ini ketika masih menetapi paham Islam Jamaah ataupun setelah keluar. Itu murni apa yang saya sampaikan, tidak ada satupun yang diskenario atau dibuat-buat untuk membuat kegaduhan atau membuat pencitraan, membuat fitnah, sama sekali tidak. Tujuan apa yang saya sampaikan tadi adalah berbagi pengalaman, berbagi cerita, ya mudah-mudahan bisa membawa manfaat, terutama bagi saudara-saudara kami, keluarga kami yang masih ada dalam Islam Jamaah, bisa berpikir dengan jernih. Terus bagi saudara-saudara saya yang belum mengerti tentang ajaran Islam Jamaah ini, sedikit banyak mengerti betapa ngerinya ya ketika kita itu kedoktrin ajaran-ajaran yang banyak sekali penyimpangan. Sehingga bagi saudara-saudara saya yang masih di dalam bisa berpikir jernih, bagi saudara-saudara kami yang ada yang di luar ajaran Islam Jamaah bisa mewaspadai. Mohon maaf, ajaran Islam Jamaah ini secara hukum juga sudah dilarang oleh pemerintah sejak tahun 70. Karena apa Pak? Ajaran Islam Jamaah ini bisa mematikan atau akal sehat kita, mematikan hati kita, yang sehingga bisa membentuk akhlak pribadi. Sehingga apa? Kalau sudah kedoktrin akhlaknya itu amat naudzubillah, orang itu bisa menjadi kejam, orang itu bisa menjadi biadab, orang itu menjadi pendusta. Itu karena akibat doktrin-doktrin itu, karena akidahnya rusak sehingga akhlaknya juga rusak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya atau kata-kata saya yang kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi cerita sama Pak polisi atau tentara yang ke rumah terus hijrah sekeluarga, udah diceritakan? Itu tadi belum diceritakan. Yang mana? Yang cerita Pak polisi datang ke rumah
Oh ya, Boleh diceritakan lengkapnya biar nanti tak sisipkan ke yang awal tadi. oke, monggo. 1, 2, 3. Jadi ketika saya sudah keluar ya, sebenarnya saya tidak pernah menyatakan keluar dari Islam Jamaah, moro-moro gak ngaji gitu aja. Nah, ada salah satu jamaah yang anggota Polri itu bertanya kepada saya, kenapa zaman kok keluar dari Islam Jamaah padahal dulu sering ngajar di kelompok, ngajar ini, ngajar itu, kok malah jenengan yang keluar. Saya bilang, saya keluarnya itu karena dapat hidayah, saya bilang. Saya hidayah lantarannya ya ilmu tadi itu. Kenapa saya bisa keluar? Karena setelah kita cari ilmu, ternyata di dalam Islam Jamaah ini tidak mengenal namanya akidah, Pak. Sehingga kalau orang nggak mengenal akidah, apapun yang diperbuat mulai dari sisi agama, beribadah, dari sisi muamalah, dari sisi akhlak juga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nah, setelah berbagai macam pertanyaan yang beliau tanyakan kepada saya tentang masalah ijtihad, masalah persenan, ya saya jawab semampu saya. Akhirnya dapat berapa hari ya, 5 hari juga ikut hijrah juga, satu keluarga, alhamdulillah juga. Terus juga ada ini apa teman seperjuangan bapak saya dulu ya, beliau sudah pensiun dari TNI juga begitu. Kenapa yang ini juga agenia, super agenia di kelompok kami itu loh. Ya, itu super agenia, bahkan sampai keluarganya itu beli rumah, bikin rumah dekat masjid Cokam, masjid LDI, tujuannya agar nantinya kalau sambung ngaji itu bisa dekat. Itu bikin rumahnya juga nggak main-main itu. Miliatan itu biar dengan tujuan biar sambungnya itu tertib ya. Dari situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Akhirnya saya sendiri juga menjawab ya sesuai dengan kemampuan ilmu saya. Dan alhamdulillah beliau sekeluarga ya, anaknya 5, bapak ibunya itu juga alhamdulillah sekarang sudah hijrah semua. Yaitu semua, kalau dari saya sih hanya perantara saja, semua yang menentukan dari Allah semua. Dan ya rencananya malah rumah itu sekarang mau dijual katanya karena sudah kurang nyaman lagi hidup dengan dekat dengan masjid Islam Jamaah gitu loh. Jadi alhamdulillah ya keluarga sudah keluar semua. Jadi yang 30 orang itu Pak, yang mana? Ya benar? Yang 30 orang yang keluarganya itu. Nah, itu ya ini yang TNI ini kurang lebih kalau di total ya kurang lebih ada sekitar 30 jiwaan. Cuman domisilinya nggak di sini. Ada berpisah-pisah. Kalau yang dari Pak Polri ini ya satu keluarga ya kurang lebih ada 4 atau 5 jiwa itu yang luar. Jadi kalau total di kelompok kami itu yang hijrah itu ya kurang lebih sekitar 50-an lah, 50 jiwa. Itu kebanyakan ada yang di komplek.